sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Patimura akan menunjukkan drama Patimura melawan para pasukan Belanda di Maluku pada tahun 1817. Salam menyaksikan. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Hei, mana pesanan perahu saya? Apakah kau sudah selesai buat? Sudah selesai, Kak. Mari ikut saya. Perahunya ada di sana. Perahunya ada di dermaga, Tuan. Baik, bawa semua saya ke sana. Baiklah. Demikian, Tuan, perahunya. Baiklah, Silakan. ini bayaran untuk perahu Anda. Terima kasih. Apa-apaan ini? Saya sudah berusaha payah untuk membuat perahu ini, dan Anda hanya membayar saya segitu. Ini saja tidak cukup untuk bahan-bahan perahu ini. Apakah kau tidak ikhlas menjual perahu ini kepada saya? Masih untung saya membayar untuk perahu ini. Tidak, terima saja. Ada apa ini? Siapa kau? Beraninya menyakiti teman saya? Kau jangan berani ikut campur urusan kami. Sudah, sana pergi. Para tentara memang begitu. Mereka selalu memperlakukan rakyat Maluku dengan tidak adil, serta menindas para rakyat Maluku. Karena itulah para rakyat Maluku bangkit dan melakukan sebuah perjuangan untuk melawan para tentara Belanda. Pada tahun itu, rakyat Maluku bangkit melawan penjajahan Belanda karena kebijakan yang menindas, seperti kerja paksa dan monopoli perdagangan rempah-rempah. Patimura memimpin pasukan pribumi dan berhasil merebut benteng Dorset di Saparua pada Mei 1817. Hei para rakyat Maluku, apa kalian ingin melakukan seperti ini dan nakal oleh rakyat Belanda? Pastinya kami juga ingin menjadi perhatian senjata tentara Belanda. Sudah, jangan hanya ribut saja. Itu tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia, dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi, atau yang dikenal sebagai Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana kita harus menyerang pos-pos Belanda terlebih dahulu? Baik, kita akan menyerang pos Belanda sama seluruh Belanda pada tanggal 15 Mei. Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut, berhasil menangkap Presiden Vandenberg dan keluarganya. Namun, presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya sekarang juga. Baik, saya akan melepaskanmu. Tetapi ingat, jika kamu berulah lagi kepada rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkan. Baiklah, Patimura. Lepaskan saya. Tanpa disadari, Vandenberg mengingkari janjinya, dan penyerbuan kedua terjadi pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dorset. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pada saat itu, Presiden Vandenberg, istri, dan kedua anaknya tewas. Tidak, berhasil. Balik. Ya, benar, Patimura. Kita telah menguasai benteng-benteng ini. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin Mayor Bridges. Tujuannya untuk merebut kembali benteng Dorset. Apa? Pasukan yang dipimpin oleh Mayor Bridges datang. Hai Patimura, kami datang untuk merebut kembali benteng Dorset.
Tidak, kami tidak akan membiarkan kamu mengambil benteng Dustet. Akhirnya, Mayor Bijes bersama para tentara pergi meninggalkan benteng Dustet. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Bijes berusaha merebut kembali benteng Dustet. Kapiten Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bijes mati tertembak. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapten Patimura. Keesokan harinya, tiba-tiba Baik Patimura, maukah Anda memberikan benteng ini untuk kami? Kami akan menjadikan 5 keping emas untuk Anda. Saya sudah pernah mengatakan, saya tidak akan memberikan benteng ini 5 atau sampai 10 keping emas. sejak itu peperangan terus berlanjut. Belanda terus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam. Dan akhirnya Patimura mundur. Tidak, semua mundur. Semuanya maju. Tangkap mereka semua. Patimura mau tertangkap juga. Semuanya bawa mereka ke Sekarwa dan ikat dia di sana. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng Dustet. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Antoni Rebok. Patimura sendiri akhirnya tertangkap, yang kemudian dibawa ke Saparua. Kalian di sana, kemarilah. Apakah kau tahu sel tahanan Patimura di mana? Tolong antarkan ke sana ya. Dan mari kita interogasi dia. Buka. Apa yang ingin kalian lakukan kepadaku? Kami hanya ingin bekerjasama dengan Patimura. Tidak, aku tidak ingin bekerja sama denganmu. Bagaimana kalau sekarang? Apakah kau mau bekerja sama denganku? Tidak akan. Dasar kau Patimura. Bawa dia ke sana dan hukum mati dia di sana dengan cara gantung. Tidak. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria, Ambon. Patimura, apakah ada kata terakhir untuk rakyat Malmo? Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi Patimura muda akan terus bangkit. Banyak kesimpulan yang bisa kita tarik dari perang Patimura melawan penjajahan Belanda. Dari awal, Patimura sangat ingin rakyat Maluku tidak dibawa penjajahan Belanda. Ia rela mati-matian berkorban untuk rakyat Maluku. Hingga saat dia dijatuhi hukuman gantung diri, ia tetap semangat dan percaya bahwa ada Patimura muda yang akan memerdekakan Maluku. Patimura dengan rakyatnya bekerja keras dalam mengusir Belanda, selalu mengupayakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Patimura tidak hanya dikenal sebagai seorang pahlawan, Patimura juga menjadi simbol semangat perlawanan tanpa kenal menyerah. Kepemimpinannya menginspirasi banyak orang, tidak hanya di Maluku, tetapi di seluruh Indonesia, untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Patimura, lepaskan saya sekarang juga. Patimura, bagaimana kalau kita telah Apa? Pemimpin Belanda yang dipimpin. Sudah, jangan hanya anjay.